Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kalian telah mencatat materi tentang pawarta, werto atau berita. Dan hari ini akan saya jelaskan melalui video kali ini. Sebelum video saya buat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang pawarta. Apa pawarta iku? Werto iku berita. Jadi berita dalam bahasa Jawa disebut pawarta atau werto. Pangertening werto yaiku informasi anyar utawa informasi ngeneni sawijining prastawa kang dumadi diwartakake lumantar wujud cetak, siaran utawa saka pirembagan marang wong liya utawa pamireng. Jadi berita atau werto, informasi anyar atau informasi yang terbaru, informasi mengenai salah satu peristiwa yang sangat dumadi kantining diwartakake, diberitakan karena peristiwa itu sangat penting untuk diketahui oleh warga ataupun pendengar. Diberitakan dengan wujud cetak. Dicetak berarti termasuk dicetak di koran. Contohnya koran kalau cetak. Kalau siaran berarti termasuk di televisi ataupun di radio. Atau juga berita itu didapat melalui musyawarah kepada orang lain atau pendengar. Kejadian atau peristiwa kang diwedharake iku awujud kedadian saben wektu sing ana ing donya iki. Nah, jadi kejadian atau peristiwa yang dimasukkan dalam berita itu adalah wujud kejadian di setiap waktu yang ada di dunia. Umpamane lindu, apa lindu ku gempa bumi, perang ruda beksa atau pemerkosaan, banjir, perampokan lan liyane. Pawarta kang becik iku kudu anyar, jangkep, unik, aktual, fakta wigati, narik kawigaten, nuwuhake greget lan keterangan marang para sing maca utawa sing padha ngrungokake. Jadi berita itu usahakan harus baru, jangan berita lama dikeluarkan kembali, dan harus jangkep, harus jelas, unik, aktual, fakta itu harus jelas. Wigati, iso narik kawigaten, bisa menarik perhatian kepada para pendengar ataupun para pembaca berita itu. Kita lanjut, wujud pawarta. Sajroning pawarta ana pokok-pokok isi kang kudu dilapurake, yaiku kanthi mangsuli pitakonan apa, sapa, ing ngendi, kapan, ngeneo utawa kena apa lan kepriye. Kang sinebut rumus unsur 5W plus 1H. 5W 1H ataupun itu yang kalau kita kenal di dalam bahasa Indonesia rumusnya berita itu harus ada itu 5W dan 1H. Dalam bahasa Inggris what, when, wow, where, why, dan how.
Itu terasa lidahnya masih agak kaku kalau dalam bicara bahasa Inggris. Jenis-jenis pawarta. Pawarta iku ana jenise. Jenise ada dua. Yang pertama pawarta lesan. Pawarta lesan iku kang awujud swara bisa disiarake lumantar radio, TV utawa diwaca lugas. Pawarta berita lisan itu biasanya ditayangkan pada televisi ataupun pada radio, ataupun kita mendengar orang lagi membaca berita. Dan yang selanjutnya ada berita atau pawarta tulisan. Iku pawarta kang wujud tulisan lumrahing kapacak ana ing ariwarti. Contohnya majalah, kalawarti atau koran dan sebagainya. Apa saja, banyak sekarang berita-berita yang ada di jalan-jalan itu, termasuk ada poster, itu juga termasuk jenis berita untuk menarik perhatian warga ataupun masyarakat. Sifat pawarta atau sifat berita. Yang pertama aktual. Aktual yaitu bab-bab kang anyar luwih becik tinimbang pawarta lawas. Aktual itu membahas berita-berita terbaru, tidak membahas berita-berita yang lama. Yang kedua jarak adoh cedhak. Pemaos luwih nggatekake tumrap prastawa kang dumadi ing sakiwa tengene tinimbang pawarta. Jadi gini, dalam membuat berita atau menyampaikan berita, kalau berita itu jauh dari lingkungan kita, jauh dari sekitar kita, pastinya tidak seberapa memperhatikan. Kalau jarak itu dekat dengan kita, ada berita seperti ini, ada pencopetan di daerah Menghanti lah. Kalau kita dengar di daerah Menghanti, pasti semuanya banyak yang menanyakan. Nah, itu jarak juga termasuk menjadi sifat berita. Itu nanti jarak itu bisa menjadi ketertarikan, itu tahan ketertarikan. Yang ketiga C, itu penting. Sawijining bab bakal dadi pawarta yen dianggep perangan iki penting amarga bisa ngladeni panguripan ing bebrayan agung. Salah satu bab yang jadi berita yang juga dianggap bagian yang paling penting karena bisa menjadi kehidupan pada umumnya. Yang keempat ada akibat. Akibat merupakan salah satu bakal atau bekal pawarta yen ndadekake ngowahi kahanan. Kalau tidak ada akibat, berita itu tidak akan jadi. Congkrah atau konflik, pembaca lebih suka menceritakan berita yang suasananya congkrahan atau konflik itu ramai. Biasa itu kayak kalau berita atau pawarta konflik itu termasuk sengketa tanah dan yang lain. Yang keenam ada tintrim atau ketegangan. Contohnya ketika nalika nulungi wong ing kecelakaan, iku biasanya suasananya tegang. Kaping 7 kemajuane inovasi utawa owah-owahan teknologi pawarta kekinian luwih narik kawigaten pamaose. Contohnya apa? Anak SMK bisa membuat aplikasi untuk Gojek. Anak SMK bisa membuat mobil berbahan bakar air, seperti itu. Yang ke-8 ada emosi. Saweneha pawarta yen diwartakake bisa ndadekake nesu, susah, tangis, gelo. Tuladha yaiku nemokake bayi ing pawuhan atau contohnya menemukan mayat yang ada di sungai atau di mana. Yang kelima itu humor, gawe sengsem, mensem lan guyu. Itu contohnya membuat ketertarikan, membuat orang gembira. Contohnya memberikan berita
sebuah wisata yang terbaru. Contohnya di Gresik kemarin ada wisata Setigi, itu berita membuat warga bisa tertarik. Nah, di sini ada 3 jenis pawarta atau berita. Pawarta sing kaping 1 ku pawarta dadakan, iku pawarta kang wektu lan panggonan kedadean ora kena dipastekake. Contohnya kecelakaan, montor mabur, banjir, kebakaran lan liya-liyane. Itu kan berita dadakan, kita tidak akan tahu itu karena musibah semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua ada pawarta dinan, yaiku pawarta kang wektu lan panggonan kedadeane wis dimangerteni sadurunge. Contohnya ada pembukaan sekolah baru, kunjungan presiden ing Batang lan liya-liyane. Ada kedatangan seorang bupati menuju ke sekolah SMK Al-Azhar. Nanti pasti akan datang seorang wartawan untuk membuat berita itu. Nanti di situ isinya apa? Bupati itu memberikan bantuan berupa apa kepada Al-Azhar, nanti akan tahu. Bupati memberikan buku kepada siswa-siswi SMK Al-Azhar, contohnya seperti itu. Yang ketiga ada pawarta cerita. Pawarta cerita iku pawarta kang ora dibatasi dening wektu lan panggonan, tidak ada batas waktu dan tempat. Ini menggambarkan objek kang nengsemake human interestis. Pawarta iki diwedharake mung kanggo hiburan utawa selingan. Jadi pawarta cerita ini untuk selingan atau hiburan, yang contohnya adalah menceritakan ada wisata terbaru seperti tadi, menceritakan menemukan orang itu punya hobi yang terbaru, menceritakan objek wisata. Contohnya tadi menceritakan objek wisata Setigi. Oke. Saat ini penulisan pawarta dalam menulis berita, yang pertama perorganisasian ngumpulake fakta utawa data. Jadi data itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada fakta, tidak akan jadi berita. Data ini bisa wujud wawancara, jadi kita menanyakan kepada orang yang bersangkutan. Contohnya kalau ketika kecelakaan berarti kita harus tanya kepada saksi. Kedadian langsung utawa data iso dinulis. Jadi kita ketika wawancara boleh kita rekam, boleh kita tulis. Yang kedua, nentokake teras berita, menceritakan teras berita. Yang ketiga, milih tembung kang jumbuh karo pawarta. Pawarta nggunakake alur kang runtut, aja molak-malik utawa dienjah-enjah dilompati supaya orang bingungake pamirsane. Jadi berita kalau bisa tetap mengenakan alur maju saja. Dan yang terakhir, ngawiti nulis kanthi jejem lan temenan. Yang paling terakhir kalau sudah jadi semuanya ABC itu sudah terlaksana semuanya, kita tinggal menulis berita di paling akhir. Itulah berita yang sebenarnya. Sudah sampai di sini, barangkali nanti ada yang masih ditanyakan atau kurang paham, bisa tanya kepada saya via WA pribadi. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.